Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kaidah fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kemudahan akan mendatangkan kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir yang artinya kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Yang mana adanya kondisi yang sulit atau suatu kesulitan yang dihadapi oleh seseorang ketika dia mengerjakan syariat di dalam agama ini, maka kesulitan yang dia hadapi tersebut menjadi alasan, ya, dia menjadi alasan yang syar'i untuk diberikan kemudahan. Jadi seseorang ketika dia akan mengerjakan suatu amalan ibadah atau dia akan mengerjakan sesuatu, kemudian dia menghadapi kondisi yang sulit. Dia menghadapi kondisi yang sulit. Maka kondisi yang sulit tersebut akan menjadi alasan syar'i untuk dia diberikan kemudahan di dalam syariat ini. Contoh, misalkan seperti seseorang yang akan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Seorang laki-laki yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika dia akan pergi, kemudian hujan turun lebat, maka tentu ini salah satu kondisi yang sulit, salah satu keadaan yang sulit untuk dia pergi ke masjid. Jangan sampai dia terobos hujan, kemudian dia pun kebasahan sampai ke masjid, sholatnya pun dia dalam keadaan kedinginan dan yang lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Kemudahannya apa? Yaitu dia boleh untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, dan diganti dengan melaksanakan sholatnya di rumah. Karena dia menghadapi kondisi yang sulit seperti itu, maka diberikan kemudahan. Dia boleh untuk tidak berjamaah di masjid pada waktu itu, karena menghadapi kondisi yang semisal dengannya. Contoh lagi, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan kepada orang yang bersafar. Yang mana kita ketahui seseorang yang melakukan sebuah perjalanan yang jauh, dia sedang bersafar, tentu ada kondisi-kondisi sulit yang dihadapinya. Kelelahan, ya, dia berpisah dari keluarganya. Belum lagi ada yang mabuk perjalanan misalkan, dan yang lain sebagainya. Tentu dia menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam syariat ini. Allah memerintahkan dia untuk mengqashar salatnya, memberikan kemudahan kepada dia untuk mengqashar salatnya. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa engkau mengqashar salatmu. Ya, mengqashar, ya, atau meringkas salatnya yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka ini kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antara contohnya lagi, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalkan seseorang yang akan mengerjakan salat, kemudian dia ingin berwudu. Ketika berwudu, dia tidak mendapatkan air yang cukup untuk dia gunakan sebagai alat bersuci. Dia tidak mendapatkan air yang cukup untuk dia gunakan berwudu. Maka ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu wudunya tadi bisa diganti dengan tayamum, ya. Karena kondisi yang sulit untuk mendapatkan air, maka wudunya diganti dengan tayamum.
Ini kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah, tapi jangan juga dimudah-mudahkan. Jangan juga dimudah-mudahkan. Misalkan ada orang mengatakan, kayaknya tidak perlu beribadah kepada Allah. Ya, tidak perlulah, tidak usahlah kita beribadah kepada Allah. Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hambanya. Kita katakan memang benar, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi ingat, Allah juga Maha Adil. Ketika seseorang tidak taat kepada Allah, maka ancamannya adalah azab. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, maka akan diganjar pahala, ya, dan surga dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Agama ini adalah agama yang mudah, tapi jangan juga disulit-sulitkan. Jangan dipersulit-sulitkan. Misalkan contoh seperti yang tadi, ada seseorang yang akan berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, kemudian hujan turun deras, dia hajar saja, ya. Dia terobos saja hujannya, padahal hujan lebat. Akhirnya dia pun sholat dalam keadaan kedinginan, basah kuyup, masjid jadi becek dan yang lain sebagainya. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Jadi Allah itu menginginkan kemudahan bagi kita. Allah tidak mau kalau kita tuh mempersulit diri kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harajin." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama itu sebuah kesempitan. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kemudahan-kemudahan seseorang ketika berpuasa, ketika dia mendapatkan kesulitan dalam puasanya, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan-kemudahan. Misalkan contoh seperti yang tadi, ketika seseorang sedang bersafar melakukan sebuah perjalanan yang panjang, ya kita ketahui melakukan perjalanan yang panjang tentu mendapatkan kesulitan-kesulitan di perjalanan, entah dia kelaparan, entah dia yang lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam hal puasa, maka boleh dia untuk tidak berpuasa. Orang yang bersafar boleh untuk tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dia sedang bersafar lalu ia berbuka, dia tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk berpuasa di hari-hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkannya. Artinya ketika seorang melakukan sebuah perjalanan, dia bersafar, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Dia mengqadha puasanya di hari-hari yang lain dan jumlahnya sebanyak hari yang ditinggalkannya ketika bulan Ramadan. Adapun kemudahan lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berpuasa pada kondisi ketika seorang yang sedang sakit. Ketika seorang sakit, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Yaitu misalkan ketika dia sakit, yang sakitnya ini tidak memungkinkannya untuk melakukan puasa. Tidak memungkinkan baginya untuk berpuasa. Misalkan ketika dia paksakan untuk berpuasa, maka penyakitnya menjadi parah, ya, semakin parah. Atau ketika dia berpuasa, itu akan menghambat proses penyembuhannya misalkan. Atau bisa juga ketika dia paksakan untuk berpuasa, maka akan ada mudarat yang lebih besar, bisa menimbulkan kematian atau yang lain sebagainya. Maka untuk kasus seperti ini dia boleh untuk tidak berpuasa, ya, dia boleh untuk tidak berpuasa dan wajib baginya untuk mengqadha
puasanya di hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Dan ini untuk khusus untuk orang yang penyakitnya ada harapan untuk sembuh. Ya misalkan ada orang sakit, tapi di hari-hari yang akan datang kemungkinan dia akan sembuh. Kemungkinan besar ini orang bisa ada kesembuhan, ada harapan untuk sembuh. Maka untuk kasus seperti ini wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Dia tidak berpuasa, dia boleh untuk tidak berpuasa dan mengqadha puasanya di hari yang lain. Adapun ketika seseorang yang sakit namun penyakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, dia akan sakit terus sepanjang hidupnya. Maka untuk kasus seperti ini dia kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah dengan membayar fidyah. Ya, yaitu memberikan makan kepada orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun kalau hanya sekedar sakit kepala, pusing-pusing, ya misalkan kayak batuk-batuk, batuk pilek, maka ini harus tetap berpuasa. Karena tidak ada alasan untuknya, tidak ada alasan dia untuk tidak berpuasa di hari tersebut. Karena kalau penyakit-penyakit ringan masih bisa seseorang untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian ada lagi kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang berpuasa, yaitu dalam kondisi orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta dan sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Bagaimana bisa kita paksakan orang yang tidak mampu untuk berpuasa? Ya. Sudah dalam keadaan yang sudah tua renta atau orang yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya Allah tidak memaksakan biarpun harus tua harus berpuasa tetap. Tidak seperti itu. Allah berikan kemudahan bahwa orang tersebut yang tidak mampu untuk berpuasa ini cukup membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya. Kemudian banyak sekali kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemudahan yang Allah berikan bagi wanita yang hamil ya dan menyusui, ya, yang mana mereka diberikan kemudahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika seseorang dalam kondisi lupa. Ini juga Allah berikan kemudahan. Misalkan seseorang makan di siang hari dalam bulan Ramadan, dia ternyata lupa kalau dia sedang berpuasa. Langsung makan, lagi asik mengunyah, tiba-tiba teringat, oh saya sedang berpuasa. Ya, maka kalau sudah seperti itu, agar puasanya tetap sah, maka harus dimuntahkan, harus dibuang, ya harus dilepeh. Ya, jangan ditelan lagi baru kan sudah terlanjur gitu. Tidak seperti itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang dalam menjalankan ibadah-ibadah, dalam menjalankan syariat. Bukan hanya puasa, sholat juga banyak kemudahannya ketika menemukan kondisi yang sulit. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita taufik dan hidayahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.